Di sini Elkana itu memiliki dua istri, yang pertama Hana dan yang kedua adalah Penina. Nah, tapi sebetulnya bagaimana sih pengaturan tentang poligami ini, apakah diizinkan dalam Perjanjian Lama? Ini banyak teolog yang berbeda pendapat, yang mengacu pada teks yang sama, yaitu Ulangan pasal 21 ayat 13. Apabila seorang pria memiliki dua istri, yang satu dicintai dan yang lain tidak dicintai. Pertanyaannya, kalau nggak dicintai, kenapa dinikahi, kan begitu kan? Memiliki dua istri di sini mengacu kepada peristiwa yang telah terjadi, yang mengisyaratkan bahwa dengan hadirnya istri kedua, istri pertama kurang dicintai. Istri yang dicintai itu berpotensi untuk mendesak suaminya, karena atas dasar suami yang berat sebelah cintanya tadi, untuk menjadikan putranya sendiri sebagai ahli waris. Ya, ini kan bukan hanya terjadi pada masa dulu, sampai sekarang pun kan juga terjadi. Heboh Puri Mangkunegaran kan juga seperti itu, di mana ibunya itu menghendaki putranya yang menjadi raja, dan itu sebetulnya logika politik dimanapun Janganlah takut, juga. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Di kitab 1 Samuel, ya, ini kita tunjukkan manuskrip asli dalam bahasa Ibrani, dan ternyata naskah yang berusia ribuan tahun itu masih sangat jelas bisa dibaca dan dibandingkan, dan seumpama di sana ada varian-varian teks, itu didata dengan jujur. Oleh karena itu, sekalipun ada varian-varian teks akibat karena proses penyalinan selama ribuan tahun, atau karena perbedaan cara penulisan dari abad ke abad, itu semuanya didata, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keaslian Alkitab itu. Halaman manuskrip yang saya tunjukkan ini adalah akhir dari kitab Ester. Jadi pada kolom 1, 2, dan 3, dan itu dibaca dari kanan ke kiri. Itu akhir kitab Ester, dan kemudian kolom ketiga, itu pada alinea ketiga, itu dimulai dari kitab 1 Samuel. Nah, kemudian di sebelah paling kanan itu saya bandingkan dengan ejaan modern dari teks bahasa asli Ibrani. Sementara manuskrip ini berasal dari abad 10 yang dikenal dengan naskah Masoretik, yang menjadi standar penerjemahan baik itu oleh orang Yahudi maupun oleh orang Kristen. Jadi tidak betul kalau lembaga Alkitab itu menerjemahkan dari terjemahan, itu tidak betul. Kadang-kadang memang terjemahan kuno itu dijadikan rujukan apabila dalam teks asli bahasa Ibrani itu kadang-kadang mungkin mengandung kekaburan dalam naskahnya. Nah, dalam konteks seperti itulah baru naskah-naskah kuno, baik itu Targum secara khusus adalah Septuaginta, terjemahan dari bahasa Yunani, itu dirujuk, tetapi tidak berarti seperti yang banyak diopinikan bahwa Alkitab itu terjemahan dari terjemahan, itu sama sekali tidak benar. Nah, kemudian pada baris ketiga mulai, jadi pada kolom ketiga, baris ketiga, kita bisa dengan mudah bisa mencocokkan ya dengan teks modernnya. Di sana pada baris pertama, jadi baris pertama alinea, bukan alinea apa itu, baris ketiga dari kolom ketiga, itu satu baris itu bunyinya wa yehi is'ihkat minha ramatayim. Kemudian baris kedua itu adalah Sopim, Mehar Ephraim Usemu.
yang artinya ada seorang laki-laki dari Ramatayim Supim, dari pegunungan Efraim, namanya ya itu pada baris kedua. Lalu baris ketiga Elkanah bin Yeroham bin Elihu, yang namanya adalah Elkanah, anak dari Yeroham, anak dari Elihu. Kemudian pada baris keempat ben Tohu ben Sub Eprati, yang artinya anak dari Tohu, anak dari Suf, seorang Efraim. Ini sangat jelas sekali bahwa opini yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mau terima kalau Alkitab itu asli, itu sesungguhnya ya opini yang tidak tahan dengan uji kritik ilmiah sekarang. Ya, kemudian kita memiliki naskah yang lebih tua dari naskah abad ke-10 yang dikenal dengan naskah Laut Mati. Ini naskah ini memuat ya potongan-potongan naskah yang memuat dari 1 Samuel dan 2 Samuel. Pada kolom pertama dari kanan itu Dead Sea Scroll dengan kode naskahnya 4Q51, artinya naskah yang ditemukan di gua keempat, Ki itu Qumran 51 itu kode naskahnya. Dan itu dengan sangat mudah juga bisa dibaca ya, dan apabila itu ada misalnya naskah yang rusak, misalnya dari satu naskah Laut Mati misalnya ada 2 naskah Nabi Yesaya, misalnya Sefer Yesayahu Alef dan Sefer Yesayahu Bet, itu naskah yang misalnya bolong-bolong atau rusak itu bisa dibaca dengan naskah lain yang lebih utuh, misalnya naskah Yesaya A, ya Yesaya Alef itu relatif utuh dibanding dengan Yesaya Bet. Begitu juga kitab Samuel ini, jangan hanya dilihat karena kebetulan satu pasal hanya ditemukan sepotong naskah. Jangan kemudian naskah sekecil itu bagaimana bisa merekonstruksi. Kan naskahnya tidak hanya satu, itu naskahnya jumlahnya sangat banyak. Nah ini saya selalu tidak bosan-bosannya mengulang ini, karena untuk melawan opini publik, itu harus menciptakan counter opini langsung dengan buktinya, tidak hanya mengatakan doktrin yang kemudian dijadikan slogan yang diulang-ulang berabad-abad tanpa menunjukkan buktinya. Apakah manuskrip ini bukan jaminan? Lah, kalau manuskrip saja bukan jaminan, apalagi yang manuskripnya tidak lengkap. Kan begitulah. Inilah awal pembahasan dari kitab Nabi Samuel yang pertama. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah tentang kitab 1 Samuel itu diawali seperti yang tadi kita baca, ada seorang laki-laki dari Ramatayim Supim, dari pegunungan Efraim, namanya adalah Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Nah, dia memiliki 2 istri. Yang pertama itu istrinya mandul, dan yang satunya lagi itu memiliki anak. Nah, sebagaimana dalam banyak kisah yang ada dalam kitab suci, perkawinan monogami itu jauh memang secara moral itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi perkawinan yang sifatnya poligami itu dimanapun, termasuk orang pilihan seperti Abraham pun, itu menimbulkan dampak yang tidak kecil di masa depan, bahkan ribuan tahun. Nah, di sini Elkanah itu memiliki 2 istri, yang pertama Hana dan yang kedua adalah Penina. Nah, tapi sebetulnya bagaimana sih pengaturan tentang poligami ini, apakah diizinkan dalam Perjanjian Lama? Ini banyak teolog yang berbeda pendapat, yang mengacu pada teks yang sama, yaitu Ulangan pasal 21 ayat 13. Apabila seorang pria memiliki 2 istri, yang satu dicintai dan yang lain tidak dicintai. Pertanyaannya, kalau nggak dicintai kenapa dinikahi, kan begitu kan? Memiliki 2 istri di sini mengacu kepada peristiwa yang telah terjadi, yang mengisyaratkan bahwa dengan hadirnya istri kedua,
istri pertama kurang dicintai. Istri yang dicintai itu berpotensi untuk mendesak suaminya karena atas dasar suaminya yang berat sebelah cintanya tadi untuk menjadikan putranya sendiri sebagai ahli waris. Ya, ini kan bukan hanya terjadi pada masa dulu, sampai sekarang pun kan juga terjadi. Heboh Puri Mangkunegaran kan juga seperti itu, di mana ibunya itu menghendaki putranya yang menjadi raja, dan itu sebetulnya logika politik dimanapun juga. Nah, oleh karena itu ada ahli lain yang memandang bahwa ulangan pasal 321 ayat 13-14 ini sebetulnya bukan mengizinkan poligami, tetapi mengatur apabila poligami itu sudah terjadi. Dan kalau kita lihat sejak zaman Abraham, ya, itu dampak dari poligami itu memang luar biasa dalam kehidupan keturunannya. Konflik antara kaum Ismail dengan orang Israel itu menunjukkan bahwa sebetulnya peraturan-peraturan yang dilakukan oleh undang-undang kuno yang secara gradual itu belum bisa langsung dipangkas dalam kitab suci, tetapi dalam kitab suci diberikan pengaturan. Jadi kalau seorang anak dari istri yang tidak dicintai karena dia sudah mendapatkan yang baru, itu tentu terancam haknya. Antara lain adalah kalau di dalam dunia kuno itu adalah bechor atau hak kesulungan. Jadi ulangan pasal 21, 13-14 ditujukan untuk melawan penyalahgunaan wewenang ayah demi istri kesayangannya. Jika seorang pria memiliki dua istri, yang satu dicintai dan yang lain dicintai, seperti misalnya kasus Yakub, memiliki anak laki-laki dari kedua istrinya, tetapi anak sulung dari istri yang tidak disukainya, bisa terancam dihapus haknya atau dialihkan haknya untuk menjadikan anak dari istri yang dicintai sebagai anak sulung. Padahal bechor atau hak kesulungan itu sesungguhnya memiliki tiga keistimewaan. Yang pertama, kalau dalam kitab suci itu menerima warisan 2 kali lipat. Yang kedua, menerima berkat dari orang tuanya. Dan yang ketiga adalah menjadi pemimpin dari mesbah keluarga atau menjadi imam atas keluarga itu dalam konteks religius. Nah, pengaturan tentang hak kesulungan semacam ini juga sudah ada pada zaman kuno. Misalnya, Undang-Undang Lipit Ishtar yang sejaman dengan Abraham, Undang-Undang Hammurabi yang kira-kira 200 tahun sebelum zaman Musa, kira-kira tahun 1750-an, dan kemudian juga sejumlah prasasti yang berdekatan zaman dan lokasinya dengan Abraham, misalnya prasasti Nusi. Sehingga kisah kitab suci sebagaimana pernah saya sampaikan tentang hak kesulungan yang diperebutkan atau Esau yang menjual hak kesulungannya, itu bisa dijumpai dalam prasasti-prasasti yang sejaman. Begitu juga ketika Ismail itu lahir mendahului Ishak, tetapi kenapa yang disebut anakmu yang tunggal adalah tetap Ishak? Karena menurut undang-undang pada waktu itu, misalnya Undang-Undang Lipit Ishtar, Undang-Undang Hammurabi, anak dari istri yang pertama yang dikawini itu tetap berhak atas hak kesulungan. Jadi hak kesulungan bukan hanya lahir lebih dulu, tetapi hak hukumnya yang ditekankan, bukan usianya. Jadi dengan kita memahami teks seperti ini, jangan bingung lagi kenapa Ismail anak pertama, tapi disebut ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, kahna et bineka et yehiteka aser akapta et yitsak, dan seterusnya. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan diizinkannya poligami, sebab tidak ada bukti bahwa hukum Musa melegalkan poligami, tetapi mengatur apabila itu sudah terjadi karena tradisi yang sudah berabad-abad. Bagi iman Kristen, pedoman kita adalah Injil, di mana Matius pasal 19 ayat 4 dan 8 menjadi asas bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan beberapa perempuan yang menjadi pasangan suami istri, sebagaimana disebutkan dalam Kejadian 1:27 dan kemudian pasal 2 ayat 24 yang dikutip oleh Sang Kristus.
Jadi itu yang melatar belakangi sebetulnya kisahnya Elkana dengan kedua istrinya itu. Dan kemudian ketika istrinya yang tidak punya anak, yaitu Hana, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan dia juga menghadap imam pada zamannya. Waktu itu bait suci belum didirikan di Yerusalem. Makanya waktu itu tempat ibadah mereka adalah di Shilo. Dan di Shilo itulah Imam Lewi menjadi imam bagi orang Israel saat itu, dan Hana datang ke sana mengeluhkan kepada Tuhan bagaimana nasib yang dialaminya, karena bagi seorang wanita Timur Tengah pada zaman kuno, kemandulan itu adalah suatu aib, ya. Makanya kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya ketika ibu ini bernazar bahwa apabila dia memiliki anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan sebagai nazir yang dipersembahkan kepada Tuhan di bait sucinya. Dan kemudian benar-benar ketika doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, maka kemudian Hana itu kembali menemui Imam Lewi, dan dia mengatakan bahwa dia telah dijawab doanya, dan kemudian dia mengantarkan anak itu, dan anak itu dinamakan Samuel, ya. Ya, Sam itu artinya Shem itu nama, El itu Elohim. Kemudian diserahkan kepada Tuhan. Kalau dia mengatakan maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Itu pasal pertama yang diungkapkan dalam kitab 1 Samuel ini. Kemudian pasal 2 itu adalah memuat tentang bagaimana Hana memuji Tuhan, dan di situ diungkapkan bagaimana kedahsyatan Tuhan dan juga kredo akan keesaannya, sehingga dia mengatakan en kados Adonai ki en bilteha wi en sur keluheka. Jadi tidak ada yang kudus selain daripada Adonai atau Tuhan, dan tidak ada yang seperti engkau, ya, tidak ada yang lain kecuali engkau, dan tidak ada gunung batu yang seperti sembahan kita. Itu ditunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang dipahami oleh Hana yang telah membuat perbuatan yang dahsyat dalam kehidupannya dengan lahirnya seorang putra yang didambakannya, yaitu Samuel. Kemudian pada mulai dari ayat 11 itu digambarkan tentang kejahatan anak-anak dari Imam Eli. Ya, saya tunjukkan dulu. Jadi di situ pada pasal yang kedua mulai ayat 11 dikisahkan bagaimana Eli memiliki dua anak yang tidak bisa dikendalikannya karena kejahatannya, sehingga Tuhan kemudian marah dengan peristiwa itu dan akan dihukum si kedua putra Eli tadi. Ya. Ini yang dikisahkan di dalam kitab Samuel, dan setiap kali dia mempersembahkan korban sembelian sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam yang membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana di Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja, dan seterusnya.
Jadi dengan demikian dia benar-benar telah melanggar aturan dalam kitab Taurat. Dan karena Imam Eli tidak bisa bertindak tegas atau menegur kepada kedua anaknya, maka itu telah mendatangkan murka Tuhan. Nah, inilah yang dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 mulai ayat 11 sampai dengan ayat 26. Nah, tapi saudara-saudara, kita memiliki satu perbandingan versi tentang sejarah ini menurut klaim orang-orang Samaria. Jadi kalau selama ini kita membaca dari sejarah Samaria dari perspektif orang Yahudi dan Kristen, jadi orang Samaria itu adalah orang-orang yang berasal dari Israel Utara, Israel wilayah utara yang kemudian ketika ditawan di Asyur, mereka menikah dengan 5 suku di sana, antara lain suku Babel, Awa, Kuta, Sefarwaim. Makanya mereka ditolak dalam pembangunan bait suci selepas dari dekrit Kores Agung yang sebagaimana tercatat dalam prasasti Silinder Kores Agung itu, sehingga mereka marah dan kemudian membangun bait suci tandingan dari kota suci Yerusalem yang didirikan bait suci di sana yang dirusak atau dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586, tapi dibangun kembali pasca dikeluarkannya edik kebebasan beragama oleh Kores Agung tadi. Nah, itulah yang kita baca dari Alkitab ya, yang kita baca dari misalnya Flavius Josephus, di mana menyebut orang-orang Samaria sebagai kaum Kut ya. Kut itu berasal dari Kutah, karena Kutah itu tempat salah satu di mana suku-suku Israel yang di utara itu kawin-mawin dan membawa ilah-ilah bangsa lain dari 5 suku itu ke dalam rumah orang Israel. Begitu juga di dalam Talmud, orang Samaria juga disebut orang-orang Kutim. Tetapi orang Samaria sendiri mengkaitkan sejarah mereka itu dari masa Imam Eli ini. Jadi salah satunya itu dicatat oleh seorang penulis Samaria, namanya Abu Al-Fat. Namanya sudah sangat mirip dengan nama Arab karena perjumpaan dengan orang-orang Arab di wilayah Nablus. Dia menulisnya pada abad ke-14, jadi ini sangat lambat. Menurut dia perpecahan antara Israel dan Samaria itu terjadi pada zaman Imam Lewi yang kita kisahkan dalam 1 Samuel ini, ketika terjadi perang antara Eli bin Yafni dengan saingannya, yaitu pada masanya itu, dan kemudian karena ambisi Eli putra Yafni memutuskan merebut jabatan imam besar dari Imam Pinehas. Jadi ini bukan Pinehas yang dikisahkan di dalam teks ini, karena salah satu sebabnya itu Imam Eli mempersembahkan korban di mezbah tanpa garam. Ini menurut versi Samaria. Karena kelalaiannya, ketika imam besar Uzi mengetahui kelalaian ini dan pengorbanan itu tidak diterima, korban itu tidak diakuinya dan menegurnya dengan keras. Setelah itu Eli dan kelompok yang bersimpati padanya memberontak dan berangkat ke Silo. Ini asal-usul Silo menurut orang Samaria dalam catatan abad ke-14 Masehi, jadi sangat terlambat catatannya. Pada saat itu Israel terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang memiliki bait suci di Gunung Gerizim. Kelompok kedua adalah kelompok sesat yang mengikuti Abu Dazar atau penyembahan asing bangsa-bangsa lain. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Imam Eli bin Yafni di Silo. Jadi saya selalu membiasakan ketika berbicara tentang agama itu selalu menakar perbandingan dengan pihak lain. Jadi sekalipun kita bukan orang Samaria, kalau orang Samaria memiliki versi lain, tentu harus kita muat di sini untuk kita bandingkan mana yang kuat. Nah, karena orang Samaria itu tidak percaya dengan kitab suci lain kecuali 5 Taurat Musa, maka terjadi kekosongan berita
antara misalnya tidak ada kisah tentang masa hakim-hakim selengkap yang dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Kristiani. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kita lihat ya, ada penemuan-penemuan arkeologi sebelum kita membahas tentang kisah-kisah yang disebutkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 7. Yang pertama adalah kota Mispa. Jadi ada banyak tempat yang ada dalam kitab suci yang disebut dengan Mispa. Mispa yang disebut dalam 1 Samuel itu merujuk kepada sebuah kota dari suku Benyamin. Ini disebutkan dalam Yosua pasal 18 ayat 26 dekat kota Gibeon dan Rama. Jadi Rama itu sekarang adalah Ramallah di Palestina. Pada zaman hakim-hakim, tatkala orang Benyamin dari kota Gibea memperkosa gundik orang Lewi, berkumpullah orang Israel di kota ini. Ini sudah kita bahas dalam kajian kita minggu-minggu sebelumnya. Disinilah orang Israel dikumpulkan oleh Samuel untuk berdoa sesudah tabut perjanjian dipulihkan atau dikembalikan ke Kiriat Yearim oleh orang-orang Filistin. Mereka diserang oleh orang Filistin, tetapi orang Filistin dipukul mundur. Dan sebuah batu peringatan didirikan oleh Samuel di tempat yang namanya Ebenezer. Ini disebutkan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Di sini juga Saul diperkenalkan kepada umat Israel sebagai raja mereka. Itu pembahasan kita minggu depan. Mispa adalah satu di antara kota yang di tiap tahun didatangi oleh Nabi Samuel untuk menghakimi umat Israel. Ini disebutkan di akhir pembahasan kita nanti. Dan Yosefus menulis, maka Samuel mengumpulkan mereka ke kota yang disebut Mispa, yang dalam bahasa Ibrani disebut menara pengawas, kata Yosefus. Di sanalah mereka menimba air dan menuangkannya ke hadapan Tuhan, dan mereka berpuasa sepanjang hari dan mereka memanjatkan doa-doa. Lalu seorang arkeolog yang bernama Yitzhak Magin melakukan penggalian arkeologi yang dimulai tahun 1992 sampai tahun 2003 dan menemukan di lereng sebelah tenggara terdapat pemukiman perkotaan seluas 16.000 meter persegi dan ternyata berasal dari abad 8 dan abad ke-7 sebelum Masehi. Dan sisa-sisa yang merupakan situs Mispa yang di wilayah Benyamin menurut 1 dan 2 Samuel. Jadi masa hakim-hakim ini memang lebih tua dari abad ke-8 sebelum Masehi. Tetapi temuan kota ini menunjukkan bahwa sampai pada abad ke-8 Masehi, tentu ketika pada zaman perpecahan kerajaan Salomo, itu tempat ini masih bertahan sehingga ada temuan arkeologi yang bisa menjelaskan jadi kejadian-kejadian yang dimuat dalam kitab 1 Samuel ini. Nah, saudara-saudara, lalu inilah kota Ebenezer. Karena di dalam teks Alkitab juga dijelaskan tentang kota ini. Kenapa disebut Ebenezer? Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, ini dicatat dalam 1 Samuel pasal 7 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan batu itu antara Mispa dan Sen. Jadi teks Ibrani-nya menyebut Wayikah Samuel eben Akad wa Yasem ben Hamispa ben Hasen, dan dia mendirikan di antara Mispah, kota Mispah dan Sen. Di dalam teks bahasa Indonesia itu diambil dari Septuaginta, Yesana disebutkan seperti itu. Wayikra et semah eben haiser wa yomer at hinna. Karena di sini disebut Ebenezer karena katanya sampai di sini Azaranu Adonai, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Itu dalam 1 Samuel, bagaimana saya katakan tadi, pasal 7 12. Dan kita bisa melihat peta yang di bawah itu adalah
letaknya Mispa, letaknya Ibn Hishar dalam sebuah map ya, peta, kemudian sebelahnya itu adalah kota Mispa modern. Lalu juga pada abad ke-6 sebelum Masehi itu ditemukan inskripsi di Mispah yang isinya itu adalah milik Ya'azaniyah, hamba raja. Dan kalau kita lihat bentuk huruf Ibraninya itu jelas huruf Ibrani pada masa sebelum Raja Daud atau pada saat Raja Daud, sama persis dengan inskripsi yang dikenal dengan Teldan, dan itu lebih kuno daripada huruf Ibrani yang sekarang kita pakai, yang itu merupakan pengembangan dari huruf Asyur ya. Makanya kita diajak oleh orang Samaria, jadi artinya orang Yahudi dan Kristen yang memakai huruf Ibrani ini disebut huruf Asyurit karena dimulai dari Asyur. Sementara orang Samaria membanggakan mereka memiliki khat atau memiliki bentuk tulisan Ibrani yang lebih kuno dari Ibrani yang dipakai oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Nah itu betul memang, kalau dalam konteks itu betul, karena memang huruf Samaritan itu mirip sekali dengan huruf Paleo Hebrew pada zaman Raja Daud. Hanya saja keandalan naskah Samaria tidak sekuat naskah Ibrani. Karena apa? Karena yang disebut Taurat Samaria itu setelah abad ke-10 dalam bentuknya yang sekarang. Mereka tidak memiliki manuskrip yang setua dengan manuskrip Ibrani yang dimiliki oleh orang Yahudi yang kemudian diwarisi oleh orang Kristen dalam perjalanan sejarahnya yang sangat panjang selama ribuan tahun. Nah ini kira-kira temuan arkeologi yang mendampingi pembahasan kita. Kemudian inilah peta ya, di mana yang berwarna kuning itu adalah wilayah Filistia, dan yang berwarna merah jambu itu adalah wilayah Israel ya, dan persebaran suku-suku Israel. Makanya disebutkan itu dari Dan sampai Berseba, karena Dan itu yang paling utara dan Berseba itu yang paling selatan. Ini wilayahnya. Nah, nanti minggu depan akan kita pelajari lagi tentang temuan arkeologi di tempat ini ya. Karena sekarang belum waktunya kita bahas itu, karena pesan moral teologisnya harus kita dahulukan. Dan di minggu depan nanti kita akan bahas banyak penggalian arkeologi di mana ditemukan banyak tulang-tulang babi di Filistia, tetapi sama sekali tidak ditemukan di wilayah Israel. Ini artinya bahwa untuk membuktikan tentang batas-batas wilayah yang diceritakan dalam Alkitab, itu dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi bahwa yang dikisahkan Alkitab bahwa misalnya tempat yang disebut Ekron atau Gaza atau tempat-tempat yang masuk wilayah Filistin itu ditemukan banyak sekali tulang-tulang babi, dan juga itu adalah patung-patung dari dewa-dewa sembahan mereka. Tetapi di wilayah Israel memang bersih, tidak ada temuan patung maupun itu adalah tulang-tulang babi, yang menunjukkan bahwa bangsa Israel benar-benar mengikuti hukum yang berlaku atau yang diberlakukan bagi mereka dari Nabi Musa menurut Imamat pasal 11. Jadi tidak boleh makan unta, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan kelinci. Jadi tidak hanya babi yang tidak boleh dimakan, tetapi unta juga tidak dimakan, unta juga tidak dimakan, unta juga tidak dimakan. Itu harus diulang-ulang supaya jelas bahwa kita tidak menilai sejarah itu secara versi minimalis yang kemudian dijadikan alat untuk menyerang pihak lain, seperti yang terjadi dengan beberapa saat lalu tentang heboh Malang, kota halal tadi. Jadi ini perlu sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan pada kisah dari apa yang ditulis di dalam kitab Samuel, mulai dari pasal 2 ya, ayat 27 dan seterusnya, tentang nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya.
Maka di situ intinya bahwa Tuhan sangat marah sama Imam Eli karena dia tidak bisa mendidik dua putranya. Sehingga di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dientengkan. Maka disebutkan misalnya secara khusus di dalam ayat 34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, yaitu Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku, ini ayat 35, seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi, dan seterusnya. Jadi betapa beratnya sebagai seorang pemimpin, apalagi imam. Karena kalau kalau orang awam itu salah, ya kesalahannya itu yang ditanggung untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau imam, dia punya tanggung jawab tentang pendidikan dalam lingkup keluarganya dulu, kemudian baru umatnya. Sejumlah besar umatnya itulah yang menjadi ukuran sejumlah besar kesalahannya. Karena ketika dia mengajarkan, kemudian orang menjadi korban pengajarannya, itu yang dimurkai dari Tuhan kalau pengajarannya itu keliru atau perilaku hidupnya itu menjadi bentuk penghujatan terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam kisah-kisah selanjutnya itu dikisahkan tentang Samuel yang terpanggil. Jadi ketika Samuel kemudian diserahkan ke rumah Tuhan yang ada di Shilo, Tuhan mulai memanggil dia, dan Tuhan memanggilnya namanya, yaitu nama Samuel, 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 seperti itu. Lalu dia menyangka bahwa itu yang memanggil itu adalah Imam Eli, dan kemudian dia cross check, ada apa Bapak? Enggak, saya enggak memanggil kamu. Pulanglah kembali kamu tidur, karena Imam Eli tinggal di tempatnya sendiri, sementara sebagai seorang nazir, Samuel itu tinggal di rumah Tuhan, ya, tempat di mana Aron Haberit atau Aron Ha-Elohim, tabut perjanjian atau tabut Allah itu ditempatkan. Lalu yang kedua, kemudian Tuhan memanggil lagi Samuel, Samuel. Kemudian dia menyatakan, menjawab ya Bapa, dan menghampiri Imam Eli. Imam Eli merasa tidak memanggil dia, kembalilah kamu tidur. Lalu dia kembali tidur, suara itu kembali lagi memanggilnya, yaitu Samuel, Samuel. Setelah dia memanggil 3 kali, yang menunjukkan pengulangan yang sangat serius, maka Imam Eli mulai menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Jikalau nanti Tuhan memang itu Tuhan yang memanggil kamu, maka kamu jawab apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, pertanyaannya dalam konteks panggilan Eli itu, kenapa Samuel tidak menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan? Dan kenapa Tuhan berbicara lewat Samuel yang memang sudah dipersiapkan oleh ibunya dan diterima oleh Imam Eli di bait sucinya? Seorang yang namanya mendapatkan panggilan itu kadang-kadang, saudara-saudara, itu berada kadang-kadang di luar kemampuannya sendiri. Ada banyak contoh-contoh di mana orang yang sebenarnya tidak berambisi dalam panggilan kerohanian karena dia merasa tidak layak, karena dia merasa itu bukan keahliannya, justru Tuhan memilihnya. Contohnya Musa misalnya. Musa merasa dia tidak cakap bicara, lalu dia menunjuk kepada abangnya, tetapi Tuhan tetap memilihnya, dan abangnya itu menjadi asistennya, bagaikan Elohim dengan utusannya, seperti itu. Nah, kalau Anda melihat ya, nilai-nilai universal ini sebetulnya sangat menarik. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam kebudayaan di luar kitab suci pun sebetulnya ukuran yang sama itu sering kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh sampai harus
ke luar negeri, kalau Anda membaca salah satu naskah yang disimpan di perpustakaan Keraton Surakarta Hadiningrat, itu ada sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa. Itu intinya menceritakan Joko Slewah goleki Gusti Allah. Jadi Joko Slewah itu ini lucu-lucuan ya, karena sejak lahir dia itu cacat, sukerta, kalau dalam istilah bahasa Jawa itu, dan dia merasa dia tidak sempurna pada saat kemudian dia menjelang remaja, atau pada saat remaja dia merasa tidak ada wanita atau gadis yang sebayanya yang melirik dia, makanya kemudian dia mengadu kepada Tuhan. Karena tekadnya itulah, maka kemudian dia datang kepada Tuhan. Nah, kemudian waktu datang kepada Tuhan itu ada seorang tokoh agama yang begitu yakinnya bahwa namanya pasti tercatat di surga. Nah, lalu ada seorang yang merasa tidak layak, tetapi dia itu sebenarnya berbuat baik untuk banyak orang, namanya itu Maling Agno. Dia tanya, kamu mau kemana, Joko Slewah? Saya mau mencari Gusti Allah. Wah, jangan. Itu Gusti Allah itu rumahnya jauh, kamu tidak akan bisa ketemu. Tapi karena tekadnya si Joko Slewah ini sangat membara, kemudian lama-lama penasaran juga si Maling Agno tadi. Lalu dia mengatakan, kalau misalnya benar kamu bertemu dengan Gusti Allah, tolong ya, tanyakan. Ya, barangkali nama saya tercatat di bukunya surga sana. Saya itu tidak layak. Tapi ya siapa tahu saya beruntung nama saya masih dicatat di sana. Dia mengatakan, gih Pak, lalu nanti saya tanyakan. Ini namanya dongeng ya. Tapi yang penting moralitasnya. Sampai di sana, dia menanyakan bagaimana tokoh agama tadi. Ternyata tidak ada tokoh agama itu. Terus dia protes ke malaikat, ini kan bukankah orang yang selalu berbicara tentang kebenaran, tentang firman-Mu. Lalu dia mengatakan, karena dia suka menjual-jual firman Tuhan dengan harga yang murah, termasuk untuk demo-demo, katanya begitu. Nah, sebetulnya ketika Maling Agno tadi, wah lah ini yang tokoh agama saja tidak ada namanya, jangan-jangan itu apalagi yang namanya Mbah Maling Agno. Ternyata memang hampir bukunya itu habis, tidak ketemu. Tapi dia ternyata ada nyisip di situ huruf M, Maling Agno. Loh, dia lebih protes lagi. Kenapa malaikat ini namanya maling kok bisa masuk di sini? Ya, tapi dia maling, dia sadar bahwa dia itu bersalah, dia tidak layak, makanya Tuhan malah sayang dia. Kisah ini bukan kisah Kristen, tapi kisah ini kisah yang ditulis oleh Kiai Jakaria. Tidak tahu Kiai Jakaria itu siapa identitasnya, tapi itu ada di katalognya Keraton Surakarta Hadiningrat yang menceritakan dongenge Joko Slewah goleki Gusti Allah. Tapi itu akhirnya ketemu. Nah, sebetulnya Tuhan sering memakai orang-orang yang justru merasa dirinya tidak layak. Ketika kamu merasa tidak layak, Tuhan akan melayakkan itu. Tapi ketika kamu merasa dirimu itu paling suci, disitulah sebetulnya awal dari kejatuhan kita, karena dosa masuk ke dunia itu dengan iming-iming kamu akan seperti Allah. Nah, itu saudara-saudara, kenapa saya renungkan kenapa Samuel ini tidak paham bahwa itu dari Tuhan. Ya memang di Alkitab dikatakan karena dia belum pernah merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi kalau dilihat karena kepolosannya, ketulusannya itulah yang kemudian Tuhan justru memakai dia. Nah, saudara-saudara, lalu masuklah di dalam kisah tentang tabut perjanjian ini, yaitu pada pasal ke-3 ya. Ketika Samuel dipanggil, kemudian ini selesai, lalu pasal ke-4, bahwa tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Jadi orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek.
Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo dan mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, singkat kata, dalam kisah selanjutnya kemudian orang Filistin justru menjadi gentar dan ketakutan. Dan yang menarik, di dalam ketakutan itu ada pengakuan tentang kedahsyatan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Makanya kemudian dicatat di dalam ayat 8, orang-orang Filistin itu mengatakan, "Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun." Jadi menarik, justru orang Filistin menyadari kedahsyatan dari Allah yang disembah Israel itu. Tetapi menarik juga kisah selanjutnya. Orang Filistin tidak mundur, dia memotivasi satu sama lain terhadap teman-temannya. Karena kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Dan akhirnya kembali Israel kalah. Nah, ini yang menarik. Bahkan di dalam ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu. Jadi lebih besar daripada yang pertama. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa setelah tabut perjanjian diusung ke peperangan, tetapi Israel tetap kalah? Ini menarik. Yang pertama, Israel meyakini bahwa tabut perjanjian itu akan memiliki kuasa, karena disinilah Tuhan hadir lewat tabutnya. Kenapa kalah? Pertama, karena Tuhan ingin menggenapi janjinya, nubuatnya akan anak Eli yang kurang ajar itu. Dan dengan kekalahan itu, genaplah nubuat Tuhan bahwa tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin dan kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya tentang nubuatan mereka. Dan yang tak kalah menariknya yang kedua, justru orang Filistin mengakui kemahakuasaan Tuhan yang disembah Israel. Sekalipun dia juga tidak pernah bisa memahami kenapa Tuhan itu begitu dahsyat. Kenapa Tuhan yang tidak ada arcanya, Tuhan yang tidak dirupakan dalam bentuk tulisan, Tuhan yang dalam bentuk lukisan, Tuhan yang tidak dirupakan dalam bentuk patung. Kenapa Tuhan yang seperti justru dahsyat sekalipun dia tidak kelihatan? Dan Rasul Yohanes mengulangi itu dalam Injil Yohanes. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi salah paham ketika orang Kristen menggambar Yesus itu, yang digambar adalah kemanusiaannya yang datang ke dunia. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu disalib, sama sekali Allah tidak bisa disalib. Allah itu tidak kelihatan, bagaimana bisa disalib? Yang disalib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, kalau kitab Taurat itu disebut firman Allah dan firman Allah itu kekal, tapi kertasnya Taurat bisa rusak. Ada kesimpulan bahwa Taurat itu bukan firman Tuhan karena Taurat bisa rusak, tentu kesimpulan itu salah. Seperti itu. Jadi
di satu pihak orang Filistin mengakui kedahsyatan Allah Israel, tetapi pada pihak lain orang Israel yang meyakini bahwa kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian itu akan menolong mereka, ternyata mereka mengalami kekalahan. Itu artinya karena Tuhan ingin mewujudkan kehendaknya bahwa orang seperti kedua anak Eli itu harus dihukum. Nah, kemudian dalam kisah selanjutnya itu ketika Eli mendapatkan laporan, ya, ayat 14, ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah dia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah tidak jelas, ya, sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kekalahannya yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi dan sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dan kisah selanjutnya adalah menantu dari Imam Lewi, yaitu istri Pinehas, akhirnya yang waktu itu hamil tua, akhirnya melahirkan putranya. Lalu ia menamai anak itu Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi saudara-saudara yang terkasih, rupanya memang janji Tuhan sebagaimana keadilannya harus menghendaki kisah ini terjadi. Kedua anak Imam Eli yang di mata Tuhan itu jahat karena bermain-main dengan bait sucinya, karena bermain-main dengan korban yang semestinya harus dilakukan secara layak di depan Tuhan, tetapi dia menajiskan atau menghujat dengan cara melecehkan bait suci itu sendiri. Jadi ketika dikatakan dalam kitab suci bahwa telah lenyap kemuliaan dari Israel, galah kabot mi Israel, kabot itu artinya kemuliaan. Jadi telah hilang kemuliaan dari Israel, maka anaknya namanya Ikabod. Mungkin artinya tidak ada lagi kemuliaan. Ya, kinilkah Aron ha Elohim, karena mereka sudah dirampas. Jadi tabut Allah itu, tabut perjanjian itu, sehingga tidak ada yang bisa diandalkan lagi dari orang Israel dalam menjalani hari-hari berikutnya. Nah, kisah selanjutnya adalah tabut perjanjian itu setelah dirampas oleh orang Filistin, kemudian dibawa ke Asdod. Asdod itu adalah kota Filistin, ya, seperti tadi saya munculkan di gambar ini, yang warnanya kuning itu dibawa ke Asdod. Di sanalah kemudian terjadi peristiwa di mana dewa orang Filistin, yaitu Dagon, ya, itu kemudian tiba-tiba terjatuh dan muka dari dewa itu, patung dewa itu sampai tertelungkup di tanah. Lalu pada saat orang-orang Filistin melihat bahwa dewa yang dipatungkan itu jatuh, maka dia memasang kembali pada tempatnya. Lalu jatuh lagi, bahkan kedua tangannya itu terputus, tinggal badannya saja. Lalu takutlah orang-orang Filistin, kemudian memindahkan tabut perjanjian tadi ke tempat lain juga wilayah mereka, yaitu di Gad. Tetapi apa yang terjadi di tempat yang baru itu, kemudian orang-orang Filistin mengalami borokan di tubuh mereka. Dan karena mereka takut, maka tabut perjanjian mau dikembalikan ke Israel,
lalu dibawa ke wilayah namanya Ekron. Dalam teks selanjutnya, khususnya ayat 6, pada saat itu sebenarnya tabut perjanjian sudah berada di tanahnya orang Filistin selama 7 bulan. Lalu mereka kumpul, dipanggillah para Kohen, para imam, dan para ahli sihir dari orang Filistin. Lalu mereka putuskan, kita harus kembalikan semua apa yang menjadi miliknya orang Israel, yaitu tabut perjanjian ini. Tetapi mereka mengatakan, jangan hanya dikembalikan tanpa tebusan. Lalu diputuskan agar mereka membawa dengan tebusannya, tidak dengan tangan hampa. Yaitu masing-masing sesuai dengan jumlah penguasa mereka, yaitu 5 raja mereka. Maka ada 5 borok emas dan juga 5 tikus perak. Dan ungkapan ini menarik karena itu menggambarkan bagaimana mereka telah disiksa karena mereka membuat tabut perjanjian itu, sehingga di Gad itu orang-orang Filistin mulai menderita borok-borok di tubuhnya, dan kemudian juga tikus-tikus itu menghabiskan tanah-tanah mereka yang ditanami, sehingga tanah pertanian mereka juga rusak. Lalu mereka dengan caranya sendiri mencoba untuk menenangkan murka dari Allah orang Israel yang mereka sebut seperti itu. Maka mereka membuat gambar dari borok-borok mereka dan gambar dari tikus yang merusak tanaman mereka. Lalu yang menarik, pada ayat 5 dikatakan, sampaikan hormatmu kepada Allah Israel. Jadi artinya bangsa Filistin ini mengakui kedahsyatan Allah Israel tanpa mau meninggalkan penyembahan berhala mereka atau penyembahan asing mereka, sehingga itu sebuah bentuk mungkin bukan sekedar politisme, tapi henotisme, di mana mereka mengakui ada tingkatan-tingkatan penyembahan mereka, dan kali ini mereka terpaksa mengakui setinggi apapun dewa-dewa mereka, termasuk Dagon dan seterusnya, Astoret dan seterusnya, tetapi tidak ada yang mengalahkan Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan ada pesan yang menarik, ayat 6 dikatakan, jangan keraskan hati seperti orang Mesir dahulu. Jadi justru orang-orang Palestina, orang-orang Filistin itu belajar sejarah. Dia membaca sejarahnya bangsa Israel, dan secara diam-diam mengamati betapa Tuhan itu berkuasa luar biasa. Lalu pada pasal 6 ayat 19, orang-orang itu kemudian membawa tabut perjanjian itu di Shemesh dan di Bet Shemesh. Jadi Bet Shemesh itu, Bet itu artinya rumah, Shemesh itu artinya dewa matahari atau matahari. Jadi konteksnya di Bet Shemesh itu adalah dewa matahari. Lalu pada pasal 6 ayat 21 dikisahkan, orang-orang Filistin itu mengirim utusan ke Kiryat Jearim. Orang-orang Filistin telah mengembalikan tabut perjanjian, dan datanglah dan angkutlah, kira-kira pesannya begitu. Karena apa? Di Bet Shemesh pun ternyata juga kematian masih mengancam mereka, ketika ada orang-orang di Bet Shemesh tadi secara salah kemudian dia melihat dalamnya tabut perjanjian dan mereka mati. Jadi semakin ketakutan mereka, kemudian mereka mengirim pesan agar tabut perjanjian itu diambil kembali oleh orang Israel. Jadi setelah kita belajar dari kisah yang menarik ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa orang Filistin mengakui tentang kehebatan Allah Israel. Tetapi pertama-tama dia memahami ketika Israel itu memiliki kekuatan itu karena tabut perjanjian. Dan dia ingin memiliki tabut perjanjian itu rupanya agar mereka selalu menang perang, atau mereka mau menghabiskan kekuatan bangsa Israel karena tidak ada tabut di antara mereka.
tidak ada tabut yang menyertai mereka. Dan orang Israel pun diizinkan kalah oleh Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu ingin menggenapkan rencananya, karena dia ingin membersihkan moralitas dari bangsa itu yang diawali dari pucuk pimpinan rohaninya, yaitu Imam Eli. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa tabut perjanjian itu bukan sebuah ajimat yang bisa dikendalikan oleh pemakainya. Tabut perjanjian itu adalah kehadiran Tuhan itu sendiri, tetapi Tuhan tidak bisa didikte-dikte sebagaimana para petenung itu memainkan magicnya berupa ajimat-ajimat yang bisa memenuhi keinginannya. Tidak, tabut perjanjian itu adalah simbol sekinah ilahi. Sekinah ilahi yang hadir di tengah-tengah umatnya, dan tentu karena Allah itu maha berkuasa, maha berdaulat, maha hadir, dia tidak bisa didikte oleh para pemakai jimat yang dipahami dalam agama-agama kultis itu. Oleh karena itu, dikisahkan bahwa tabut perjanjian tadi tetap tidak bisa mereka pakai untuk mengalahkan orang Israel. Dan ketika orang Israel telah mengambil kembali tabut perjanjian itu, ada syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel agar Tuhan kembali menolong mereka. Apa syarat itu? Yang pertama, ketika tabut perjanjian itu ada di Kiryat Sefarim selama 20 tahun dan kemudian kembali Israel mengeluh kepada Tuhan tentang nasib yang mereka alami, tapi Tuhan mensyaratkan yang pertama, Israel harus berbalik kepada Tuhan, artinya berbalik itu bertobat. Yang kedua, Israel harus menjauhkan diri dari ilah-ilah asing, para Astoret di tengah-tengah mereka, dan itu dewa-dewi pagan itu harus dibuangnya. Dan yang ketiga, mereka beribadah kepada Tuhan secara benar. Jadi sebetulnya syaratnya itu ada 3. Yang pertama, berbalik kepada Tuhan itu tindakan nyata. Artinya itu ortopraksi, ya, perbuatan hidup yang lurus. Dan yang kedua, menjauhkan diri dari ilah-ilah bangsa lain, ilah-ilah asing, para Astoret di tengah-tengahmu harus dibuang. Itu menunjukkan kelurusan dalam akidah, kelurusan di dalam iman yang disebut sebagai ortodoksia. Dan yang ketiga, beribadah kepada Tuhan itu menunjukkan aspek ortolatria, yaitu kelurusan dalam ibadah kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Mujizat kembali terjadi dan Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Lalu pasal 7 ayat 15 dan 16, Samuel menjadi hakim pada saat dia hidup, ya, seumur hidupnya, dan dia selalu melakukan perjalanan untuk pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri,
sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.